Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan beserta teman-teman yang saya cintai dan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Auliawati Cindi Hartuti, biasa dipanggil Cindi. Saya merupakan mahasiswa S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada, dan kali ini saya berkesempatan untuk mengulas sebuah judul jurnal, yaitu Effect of Domestic Cooking on the Starch Digestibility, Predicted Glycemic Indices, Polyphenol Contents, and Alpha Amylase Inhibitory Properties of Beans and Breadfruit. Atau lebih jelasnya, kita akan mengulas sedikit mengenai pengaruh pemasakan dalam negeri, dalam hal ini penggorengan dan perebusan, terhadap kecernaan pati, prediksi indeks glikemik, kandungan polifenol, dan sifat penghambatan alfa amilase kacang dan buah sukun. Dan kali ini saya akan menganalisis atau membagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yaitu kita akan tahu definisi singkat dari sampelnya sendiri, yaitu kacang dan buah sukun, lalu manfaatnya bagi kesehatan, tujuan penelitian, beserta penjelasan singkat mengenai metode perebusan dan penggorengan. Yang kedua ada bahan dan metode, yaitu kita akan membahas mengenai sampel, preparasi, dan metodenya secara rinci. Kemudian yang ketiga ada pembahasan hasil. Kita akan membahas secara bersama-sama penjelasan hasil penelitian yang didapatkan pada jurnal ini beserta visualisasi data dalam bentuk tabel. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Pada bagian ini kita akan menyimpulkan bagaimana sih pengaruh metode pengolahan terhadap kacang-kacangan dan buah sukun itu sendiri. Yang pertama kita akan masuk ke pendahuluan. Oke, kali ini kita akan kenalan dulu sama yang namanya kacang merah atau dalam bahasa Latin Phaseolus vulgaris. Teman-teman pasti udah nggak asing ya yang namanya kacang merah. Oke, jadi kacang merah ini tergolong tanaman kelompok kacang polong atau legum. Kacang ini merupakan satu keluarga dengan kacang hijau, kacang kedelai, kacang tolo, dan kacang uci. Ada beberapa jenis kacang merah, diantaranya adalah red bean, kacang azuki atau kacang merah kecil, dan kidney bean atau kacang merah besar. Oke, dan ini ada komposisi zat dari kacang merah itu sendiri. Dapat dilihat bahwa kacang merah tersebut memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi ya, terutama di kacang hijau dan kacang merah. Teman-teman bisa perhatikan. Oke. Kemudian pati kacang merah. Kita tahu bahwa kacang merah itu kaya akan karbohidrat ya teman-teman. Salah satunya adalah pati. Pati kacang merah sendiri ini diperoleh dari bagian biji. Untuk mendapatkan pati yang baik, biji kacang merah ini mengandung pati yang kemudian dilakukan pengolahan meliputi pencucian, pengeringan, penggilingan, dan pengayakan. Diperoleh dari situ. Kemudian kandungan pati dalam kacang merah besar ini sekitar 39,45%. Kemudian manfaat dari kacang merah itu apa sih? Phaseolus vulgaris ini merupakan sumber serat yang bermanfaat untuk membantu penyerapan kolesterol dan membantu mengeliminasi lemak tubuh kita. Selain itu, kacang merah ini sendiri bermanfaat dalam membantu mengurangi penyerapan gula dengan cara memperlambat pencernaan karbohidrat. Oleh karena itu, Phaseolus vulgaris ini baik untuk membantu memelihara kesehatan penderita diabetes. Karena tadi dia kan memperlambat pencernaan karbohidrat ya. Kita tahu sendiri bahwa pencernaan karbohidrat itu banyak mengandung glukosa gitu. Oke, kemudian kita akan kenalan dengan si breadfruit ini sendiri. Mungkin teman-teman agak asing ya dengan nama breadfruit ini. Oke, kita kenalan sedikit. Breadfruit ini buah sukun ya teman-teman. Buah sukun atau Artocarpus altilis, itu nama latinnya, merupakan buah tropis yang sekilas itu mirip nangka. Buah sukun ini memiliki daging buah berwarna putih yang empuk dan manis. Secara biologis, buah ini masih berkerabat dengan buah lainnya, yaitu buah ara dan murbei. Kemudian manfaatnya apa sih untuk tubuh?
yaitu dapat mencegah risiko diabetes karena buah sukun ini memiliki serat pangan yang berfungsi untuk menekan perkembangan diabetes di dalam tubuh, karena serat membutuhkan banyak energi agar bisa dicerna sehingga tubuh dapat mengontrol tingkat energi yang tersimpan. Inilah yang menyebabkan jumlah komponen gula bisa ditekan. Oke, dari sini kita tahu bahwa buah sukun dan kacang merah itu memiliki manfaat dalam menekan komponen gula di dalam tubuh atau memperlambat penyerapan karbohidrat, seperti itu. Kemudian di sini ada kandungan gizi dalam 100 gram sukun tua, yaitu mengandung, kita dapat melihat di sini bahwa buah sukun itu mengandung karbohidrat sebanyak 24,5 gram. Cukup banyak ya teman-teman. Kemudian ada energi sebanyak 126 kalori. Oke, kita akan membahas sedikit mengenai metode pengolahan yang akan dilakukan pada penelitian ini, yaitu yang pertama adalah penggorengan. Penggorengan merupakan salah satu metode pengeringan bahan pangan dengan menggunakan minyak sebagai media panas. Metode penggorengan merupakan pengolahan pangan yang umum dilakukan untuk mempersiapkan makanan dengan jalan memanaskan makanan dalam panci yang berisikan minyak panas. Kemudian pada proses penggorengan ini terjadi perpindahan panas ke permukaan dan merambat ke dalam bahan ya teman-teman. Sehingga kandungan air di dalam bahan keluar dalam bentuk uap air ke permukaan. Kondisi ini menyebabkan banyak perubahan pada bahan yang digoreng. Kita tahu sendiri, baik secara fisik maupun kimiawi ya teman-teman, bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, perubahan secara fisik pemasakan itu menjadi lebih cepat kering, garing, mekar, teksturnya menjadi renyah, dan terdapat pengembangan rasa yang lebih terasa ya teman-teman. Kemudian perubahan secara kimiawi itu terjadi penguapan air, penyerapan minyak, gelatinisasi pati, denaturasi protein, pencoklatan non-enzimatik, dan perubahan warna pada bahan yang digoreng dari warna alaminya. Kemudian yang kedua ada perebusan. Perebusan adalah proses pemasakan bahan pangan dengan menggunakan media air panas. Sedangkan pengukusan adalah proses pemasakan dengan menggunakan uap panas sebagai medianya. Selain dapat mematangkan bahan, proses pemasakan dan perebusan juga bisa berdampak negatif sih ya teman-teman terhadap bahan pangan. Contohnya itu mungkin terjadinya degradasi warna dan beberapa kandungan yang terkandung dalam bahan pangan tersebut dapat mungkin rentan terhadap suhu tinggi dan lama-kelamaan dapat berkurang seperti itu. Oke, kita akan beralih ke bahan dan metode. Bahan kimia yang diperlukan yaitu antara lain ada larutan glukosa, pepsin, alfa amilase dari pankreas tikus, kemudian alfa amilase aspergillus niger, kemudian pati, kemudian 3,5-dinitrosalisilik asid, kemudian larutan maleik asid, larutan hidroksimetil aminometan, kemudian galik asid, quercetin, dan reagen phenolphthalein siau-kalteu. Kemudian ada 2 sampel bahan tanaman yang kita gunakan, yaitu seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu kacang Phaseolus vulgaris dan buah sukun goreng. Kemudian kita akan masuk ke persiapan sampel ya teman-teman. Kita menyiapkan 50 mg sampel kacang dan 50 mg sampel sukun goreng. Kemudian dilakukan perebusan pada suhu 100 derajat Celcius. Lalu dilakukan penirisan melalui saringan plastik dan pengupasan kulit agar airnya dapat menghilang. Kemudian dilakukan penggorengan pada 105 derajat Celcius sampai kecoklatan supaya sampelnya itu kering. Kemudian dilakukan penghomogenan sampel antara sampel yang digoreng dengan sampel yang direbus. Kemudian dilakukan uji total pati. Kita siapkan kandungan pati total sampel, kemudian didispersikan sampel dalam 6 mili dengan konsentrasi 2 mKOH pada suhu kamar selama 30 menit.
Kemudian dilakukan penambahan alfa amiloglukosidase, lalu inkubasi sampel, dan penghomogenan sentrifugasi selama 10 menit. Lalu dilanjutkan dengan pengumpulan supernatan dan penentuan konsentrasi glukosa. Dan yang terakhir, peneraan absorbansi glukosa menggunakan spektrofotometri dengan panjang gelombang 540 nanometer. Selanjutnya adalah uji pati resisten. Siapkan sampel mentah, kemudian tambahkan larutan pepsin 0,2 mili dan 10 mili buffer HCl-KCl-T. Kemudian inkubasi suhu pada suhu 40. Inkubasi sampel pada suhu 40 derajat Celcius selama 1 jam dengan pengocokan konstan. Lalu dinginkan sampel pada suhu kamar. Kemudian tambahkan 9 mili buffer trismaleat dengan konsentrasi 0,1 mol. Dilanjutkan dengan penambahan 1 alfa amilase, kemudian inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 16 jam. Kemudian lakukan inkubasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 1 jam dengan pengocokan konstan. Lakukan sentrifugasi pada 300 rpm selama 15 menit, lalu analisis supernatan dengan ditera menggunakan spektrofotometri dengan 540 nanometer. Selanjutnya, uji in vitro kinetika hidrolisis pati. Siapkan sampel mentah, kemudian tambahkan 50 ml buffer HCl-KCl dan 0,2 larutan pepsin dari mukosa lambung babi. Kemudian tabung disimpan dalam penangas air suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, inaktivasi alfa amilase dengan menempatkan tabung yang berisi aliquot dalam penangas air selama 5 menit. Kemudian dilakukan penambahan 1 mili buffer natrium asetat 0,4 mol dan alfa amiloglukosidase dari Aspergillus niger. Selanjutnya inkubasi sampel pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit. Lalu hitung kuantifikasi glukosa yang dilepas menggunakan uji kit glukosa yang sudah disediakan. Kemudian kita akan masuk ke persiapan ekstrak untuk penghambatan alfa amilase dan totafenol. Yang pertama, kita siapkan sampel yang sudah kita homogenkan di cara kerja yang sebelumnya, kemudian kita lakukan penyaringan menggunakan kertas wetman, lalu lakukan pengenceran dengan konsentrasi 10, 20, 30, 40, dan 50 mg per mililiter. Kemudian uji penghambatan alfa amilase. Pencampuran kuantitas terukur dari setiap ekstrak dengan 25 ml buffer NaF natrium fosfat. Kemudian inkubasi sampel pada suhu 30 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian tambahkan pati 0,5% dalam 25 ml buffer. Kemudian lanjutkan dengan inkubasi selama 10 menit dan ditera absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Baik, kita akan masuk ke pembahasan hasilnya. Berdasarkan tabel yang dapat dilihat pada slide ini, terdapat peningkatan yang signifikan, yaitu kandungan pati total sampel sukun rebus dan goreng jika dibandingkan dengan mentahnya ya teman-teman, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian peningkatan ini juga dapat dikaitkan dengan hilangnya beberapa komponen yang larut, yaitu selama penggorengan dan selama perebusan. Kemudian kandungan DS dari kacang mentah dan olahan ini berkisar dari 59,2 hingga 61,5 gram per 100 gram sampel. Sedangkan sukun mentah dan olahan di sini maksudnya penggorengan dan perebusan berkisar antara 4,3 hingga 65,7 gram per 100 gram sampel. Kemudian resistant starch mengacu pada pati dan produk degradasinya yang lolos dari pencernaan di usus kecil. Sedangkan pati tanaman polong-polongan disebut sebagai pati dengan nilai gizi yang baik karena kandungan RS yang relatif dan pati yang mudah dicerna. Tingkat RS yang tidak terdeteksi dalam sampel mentah dan sebagian kacang olahan dan sukun menunjukkan bahwa patinya ini mudah untuk dicerna oleh tubuh. Masih lanjut ke resistant starch, hasil yang diperoleh untuk RDS
yaitu menunjukkan bahwa 25,10 gram per 100 gram sampel pati rebus dalam kacang rebus dapat dicerna dengan cepat dan hasil yang diperoleh secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan kacang mentah yang memberikan RDS 29 gram per 100 gram sampel. Demikian pula 30,30 gram per 100 gram sampel pati dalam sukun rebus dan 29,3 gram per 100 gram pati dalam sukun goreng dapat dicerna dan hasil yang diperoleh juga jauh lebih rendah. Dapat dilihat ya, berarti pengolahan dengan perebusan dengan penggorengan itu kadar resisten starch-nya itu lebih banyak di pengolahan dengan perebusan. Selain itu, pada penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pati dalam sampel sukun mentah dan olahan dalam hal ini yaitu penggorengan dan perebusan itu lebih mudah dicerna dengan kacang mentah dibandingkan dengan kacang mentah dan yang dimasak. Lalu kita akan masuk ke pembahasan in vitro kecernaan pati kacang dan pengolahan sukun. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa pada sukun mentah, indeks glikemiknya masih tergolong tinggi. Kemudian diikuti dengan sukun goreng, yaitu 65,87. Dilanjutkan dengan sukun rebus, 62,98. Kemudian kacang rebus, 59,61. Dan kacang mentah, 52,86. Di sini kita tahu bahwa sukun mentah itu indeks glikemiknya lebih tinggi ketimbang kacang mentah. Kemudian seiring dengan pengolahan, indeks glikemik dari sukun itu akan berkurang, yaitu pada 62,98 pada sukun rebus dan sukun goreng 65,87. Oke, dalam indeks glikemik dalam indeks hidrolisis kacang rebus dibandingkan dengan mentah terjadi penurunan yang signifikan ya. Dalam indeks hidrolisis sukun rebus dan sukun goreng dibandingkan dengan yang mentah. Sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman dapat dilihat juga pada tabel. Lanjut ke temuan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kacang mentah itu memiliki indeks glikemik yang rendah. Kacang rebus dan sukun masing-masing memiliki indeks glikemik menengah. Sedangkan sukun mentah dan sukun goreng memiliki indeks glikemik yang tinggi. Kemudian dicatat bahwa kita tahu bahwa meskipun tingkat resistance starch yang tidak terdeteksi dalam sampel kacang mentah, itu ia memiliki indeks glikemik yang rendah ya teman-teman. Selain pati, kacang-kacangan juga mengandung serat makanan dalam jumlah yang tinggi. Kemudian kita akan membahas mengenai alfa amilase pengolahan sukun. Alfa amilase sendiri itu merupakan salah satu enzim kunci dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk pemecahan pati menjadi gula sederhana. Kemudian kita lihat bahwa ekstrak air dari sampel makanan ini menunjukkan berbagai tingkat penghambatan alfa amilase yang berkisar antara 6,48 hingga 26,46 dan persentase penghambatan beberapa senyawa. Kemudian kita akan masuk ke kesimpulan. Baik, pada jurnal yang sudah saya ringkas sebagai berikut, studi ini menunjukkan bahwa sukun Afrika dalam bentuk mentah itu memiliki indeks glikemik yang dapat dikaitkan dengan memiliki indeks glikemik tinggi yang dapat dikaitkan dengan kecernaan patinya yang tinggi. Sedangkan pengolahan, perebusan dan penggorengan memiliki indeks glikemik yang rendah. Kemudian kacang merah mentah dan yang direbus memiliki indeks glikemik yang rendah. Dalam hal ini bagus untuk penderita diabetes ya teman-teman, karena pada jurnal yang saya ulas ini itu bertujuan untuk mengetahui proses pengolahan kacang merah dengan sukun, bagaimana sih apabila diolah, apakah masih baik untuk penderita diabetes. Ternyata kacang merah mentah dan yang direbus ini memiliki indeks glikemik yang rendah dan bagus untuk penderita diabetes. Karena semakin rendah indeks glikemik yang dipunyai oleh suatu bahan makanan, itu menandakan bahwa pencernaan karbohidrat pada tubuh itu semakin melambat. Dan seiring dengan melambatnya
karbohidrat yang diserap itu, maka semakin lambat juga glukosa yang akan diserap oleh tubuh. Seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian ini ada daftar pustaka yang saya cantumkan, dan yang ini merupakan jurnal utama yang saya gunakan, yaitu di tahun 2017. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah melihat video ini dan kepada teman-teman yang sudah mereview dan memperhatikan video saya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja. Kemudian apabila saya ada salah kata dan salah pengucapan selama saya menjelaskan tadi, saya mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!